kita siapkan hati kita, kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Dengan
kesempatan bagi kami ya Tuhan, untuk bersama-sama berkumpul di dalam hadirat-Mu ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tolong Engkau pimpin dan sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, supaya ibadah kami bisa meninggikan dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom teman-teman. Coba lebih semangat lagi. Shalom. Puji Tuhan. Ya teman-teman, gak terasa ya kita saat ini sudah berada di bulan kedua di tahun 2022. Luar biasa kita bisa ada sampai saat ini. Itu pastinya bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita, namun karena penyertaan juga perlindungan Tuhan kepada kita sepanjang kita menjalani tahun 2022 ini. Amin. Amin. Teman-teman masih semangat untuk memuji Tuhan? Pastinya masih semangat ya. Yuk kita naikkan pujian selanjutnya.
sebentar tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Katakan ku tidak tahu, ku tidak tahu, sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami mengucap syukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Kami tidak akan pernah takut Tuhan, karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau yang memberi kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji juga sudah mempermuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian penyembahan kami ini bisa berkenan di hati-Mu, juga bisa mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan. Kiranya setiap benih firman-Mu itu bisa bertumbuh subur di hati kami, juga bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu, Ibu Susi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap apa yang hamba-Mu berkatakan bisa berkenan di hati-Mu, juga bisa mempermuliakan nama-Mu, juga bisa menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan segala doa serta ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, anak-anak GUJC yang saya kasihi, tunas remaja, remaja, pemuda, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita ketemu lagi dalam ibadah GUJC hari ini. Meskipun secara online, saya percaya kalian semua di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini, dan saya percaya juga kuasa Allah tidak terbatas hanya ketika kita berkumpul, tapi di tempat masing-masing. Saat ini pun Tuhan akan melawat kalian semuanya ya. Baik, mari kita akan belajar firman Tuhan. Saya mengambil tema sore hari ini, jadilah kuat dan jadilah pemenang ya. Jadilah kuat dan jadilah pemenang. Kalau kalian hadir di Minggu Ibadah Raya Minggu, bulan ini tema kita adalah hidup adalah peperangan. Ya, hidup adalah peperangan. Dalam satu peperangan, kalau dunia mengatakan maka yang kuatlah yang menang, gitu ya. Yang kuatlah yang menang. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, kalian sebagai anak-anak muda juga harus kuat di dalam Tuhan. Ya, memang sih orang muda itu identik dengan kekuatan, gitu ya. Orang muda itu identik dengan kekuatan. Kalau secara fisik memang orang-orang muda adalah orang-orang yang kuat, ya, dalam banyak hal. Kalian masih usia yang sangat produktif, yang masih aktif, yang bisa melakukan apa saja, ya, bisa melakukan begitu banyak kegiatan. Dan ya memang fisik kalian sepertinya sangat berbeda jauh dengan orang-orang yang sudah dewasa, bahkan mungkin lanjut usia, beda sekali ya. Tapi ternyata secara rohani bukan hanya orang muda yang perlu kuat, tapi kita semua anak-anak Tuhan juga harus kuat di dalam Dia supaya kita keluar sebagai pemenang. Kita baca Efesus 6 ayat yang ke-10 ya. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya mengutip ayat ini dalam bahasa Indonesia masa kini. Mengatakan demikian, akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Dia. Jadi seperti awal tadi saya katakan, hidup ini adalah peperangan. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Dan untuk jadi pemenang kita harus kuat. Kan gitu ya. Seperti tadi saya katakan, kalau falsafah dunia ini mengatakan yang menang, yang kuat yang menang. Nah, demikian juga dengan kita. Kekuatan apa? Bukan berbicara tentang kekuatan fisik. Kalau dalam peperangan, pertandingan, perjuangan di dunia ini secara jasmani, kekuatan fisik diperlukan. Nah, karena kalau nggak punya kekuatan fisik, perang belum usai, pertandingan belum usai, gitu ya. Tapi udah nggak bisa lanjutkan. Ya, kalau dalam satu pertandingan misalnya,
atlet akan ditempa berlatih dalam latihan itu dengan mereka juga melatih stamina, kekuatan fisik gitu. Supaya apa? Ketika pertandingan itu berjalan mungkin dalam waktu yang lama, mereka tetap bisa bertahan. Nah, itu kekuatan fisik gitu ya. Kekuatan fisik itu diperlukan. Sebagai orang-orang muda, saya tadi katakan bahwa kekuatan fisik itu tidak menentukan untuk kita jadi pemenang di dalam perjalanan hidup rohani kita. Ya, karena kita berbicara dalam perjalanan rohani ini, hidup ini juga seperti sebuah peperangan, seperti perjuangan, pertandingan. Maka kalian sebagai orang-orang muda yang punya kekuatan fisik yang jauh lebih dari orang-orang yang usianya lebih tua dari kalian gitu ya. Kalian bisa mengangkat beban mungkin juga dengan jumlah yang besar, dengan jumlah yang berat. Kalian punya kelebihan-kelebihan lain, atau mungkin ada di antara kalian yang suka berolahraga, suka mungkin latihan-latihan fisik yang lain, itu justru menempa kalian punya kekuatan fisik. Tetapi untuk jadi pemenang dalam perjuangan iman kita, ternyata bukan kekuatan fisik yang menentukan. Nah, ayat yang kita baca tadi katakan bahwa hendaklah kamu kuat. Ya, kuat bukan secara fisik. Tentu kita perlu menjaga kekuatan fisik kita gitu ya. Karena itu juga akan berpengaruh pada hidup jasmani kita. Kalau kita kuat, kalau kita sehat, kita bisa melayani Dia. Tapi di sini katakan hendaklah kamu kuat. Di dalam Tuhan dikatakan hendaklah kamu kuat, hendaklah kamu menjadi kuat dengan kekuatan yang didapat dari kuasa Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi untuk jadi pemenang itu bukan berarti bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan yang kita mau, baru kita disebut sebagai pemenang. Bukan juga ketika pencapaian-pencapaian di dunia ini kita dapat sesuai keinginan kita, kemudian kita disebut sebagai pemenang. Bukan juga ketika kalian semua, termasuk juga saya, kita merasa lebih dari yang lain, maka kita disebut sebagai pemenang. Bukan ketika kita bisa menekan orang lain gitu ya, mengalahkan orang lain, kita disebut sebagai pemenang. Atau ketika kalian bisa mencapai nilai seperti yang kalian inginkan, pencapaian di dalam sekolah, pekerjaan, itu baru disebut sebagai pemenang. Bukan seperti itu yang dimaksud di sini. Tapi untuk jadi pemenang ini, untuk jadi pemenang kita perlu kekuatan gitu ya. Untuk jadi pemenang kita perlu kekuatan yang berasal dari kuasa Tuhan. Wah, jadi kita akan keluar, kalian akan keluar sebagai pemenang di dalam perjuangan pertandingan iman kalian dalam perjalanan rohani kita ini. Itu kalau kita punya kekuatan yang asalnya dikatakan berasal dari kuasa Tuhan. Ya, kalau kekuatan fisik kita butuhkan ketika kita menghadapi pertandingan di dunia ini. Tapi di dalam perjalanan rohani kita ini, kita keluar sebagai pemenang, kita juga perlu kekuatan. Nah, untuk dapat kekuatan yang berasal dari kuasa Allah ini, dari kuasa Tuhan ini, itu tidak kita dapatkan dengan cara-cara tertentu gitu ya, atau dengan ritual-ritual tertentu. Misalnya kita harus pergi ke tempat yang mungkin jauh dari keramaian, mengasingkan diri supaya kita terima kekuatan supranatural. Bukan seperti itu. Kita dapatkan kuasa itu, jadi kekuatan itu dari kuasa Allah itu. Caranya gimana? Efesus 6 ayat 10 yang saya bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini tadi mengatakan, akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat. Kuatnya dari mana? Dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Dia. Jadi kuasa itu kita dapat
kekuatan yang datangnya dari kuasa Tuhan itu kita dapat kalau kita bersatu dengan Dia. Nah, itu dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 bagian A mengatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Sampai situ. Beberapa ayat sebelumnya mengatakan hal yang sama kan. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, nah, atau jikalau kamu tinggal dalam aku, firman-Ku tinggal dalam kamu. Nah, itu artinya bersatu dengan Dia. Bahasa Indonesia masa kini mengatakan demikian. Apabila kalian tetap bersatu dengan aku, bersatunya itu seperti apa? Dan ajaranku tinggal dalam hatimu. Jadi kalau firman itu tinggal di dalam hati kita, itu artinya kita bersatu dengan Dia. Dan baru disitulah dikatakan kekuatan yang asalnya dari kuasa Allah itu ada di dalam hidup kita. Jadi boleh ya saya simpulkan, kalau seberapa banyak firman itu ada di dalam hatimu, seberapa besar ketaatan kita kepada firman, maka sebesar itu pula kuasa Tuhan itu, kuasa Allah itu ada di dalam hidup kita. Sebesar itu juga kekuatanmu. Jadi kalau semakin kita nggak diperkaya dengan firman, apalagi kalau nggak punya firman, berarti nggak punya kekuatan, gitu ya. Seberapa banyak kita diperkaya di dalam firman Tuhan, seberapa banyak firman itu tinggal dalam hidup kita, ya sebesar itu kekuatanmu. Makanya dikatakan kekuatan menjadi kuat dengan kekuatan yang berasal dari kuasa Allah itu ada di dalam hidup kita kalau kita bersatu dengan Dia. Kalau firman itu tinggal di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa seberapa banyak firman itu tinggal di dalam hatimu, seberapa besar firman itu mendapat porsi di dalam hatimu, sebesar itu juga kekuatanmu akan mengalir. Sebesar itu juga kekuatan yang kamu miliki yang berasal dari kuasa Allah. Ada satu contoh di dalam Kejadian pasal 39. Ini tentang Yusuf. Pasti kalian cerita ini udah tidak bukan cerita yang baru bagi kalian ya. Kejadian 39 ayat yang kedua mengatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Orang muda yang kuat, sekali lagi, orang muda yang kuat itu adalah orang muda yang penuh dengan kuasa Tuhan. Bukan hanya orang-orang muda, saya juga begitu. Saya dikatakan kuat kalau kuasa Tuhan ada di dalam hidup saya. Dan ukurannya apa? Tolak ukurnya apa? Ketaatan kita kepada firman. Nah, Yusuf ini dikatakan kita nggak tahu sih. Yusuf ini kira-kira apakah dia seorang yang tinggi besar? Kan kalau firman Tuhan katakan Saul. Saul itu raja yang tingginya di atas rata-rata orang Israel pada umumnya, gitu ya. Jadi bisa dikatakan dia gagah, dia besar. Tapi kita nggak tahu Yusuf ini seperti apa. Dia mengawali perjalanan hidupnya yang ditulis dalam Alkitab itu pada saat dia berusia 17 tahun. Dan ketika dia diangkat menjadi mangku bumi, menjadi raja muda, menjadi penguasa di Mesir di bawah Fir'aun, itu dia berusia 30 tahun. Nah, Yusuf itu saya katakan dia punya kekuatan. Bukan kekuatan secara fisik, tapi dia punya kuasa Tuhan itu di dalam hidupnya. Dan itu juga membuat dia termasuk orang muda kan, karena dia mengawali perjalanan hidupnya keluar dari rumah bapaknya itu 17 tahun, berarti sama ya, ada di antara kalian saya yakin banyak yang berusia 17 tahun atau lebih dari 17 tahun. Saya katakan dia kuat.
dia juga seorang pemenang. Nah, dia dikatakan pemenang sebagai seorang yang menang bukan ketika dia jadi raja muda, bukan ketika dia jadi Alkitab katakan mangku bumi, bukan ketika dia berada pada posisi penguasa Mesir di bawah Firaun. Itu bukan pemenang sehingga dikatakan pemenang, bukan ya. Tetapi kita lihat bahwa ayat yang kita baca tadi katakan Tuhan menyertai Yusuf, ya, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya benar. Jadi dia bekerja di rumah Potifar, dia berhasil karena dia katakan semua diserahkan oleh tuannya kepada dia. Tuannya tahu beres, semuanya dia atur demikian rupa. Hanya istrinya yang tidak diserahkan kepada dia, kan gitu ya. Dan ketika dia di penjara sekalipun, Tuhan juga bahwa dia berhasil. Jadi kalau kita lihat dia jadi budak di rumah Potifar, kemudian dia di penjara. Apakah ini seorang pemenang yang seperti ini? Apakah dikatakan dia seorang pemenang tapi dia jadi budak? Dia seorang pemenang tapi dia di penjara. Kalau pemikiran kita, tentu dia bukan jadi pemenang kalau dalam posisi seperti ini. Tapi saya bisa katakan bahwa bukan itu tolok ukur untuk jadi kuat dan jadi pemenang di dalam Tuhan. Ya, dia kuat. Kuasa Allah menaungi dia, ada bersama dia. Karena apa? Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Kenapa kok sampai seperti itu? Ya karena dia taat kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari mananya, dari sisi mananya, Yusuf ini dikatakan sebagai pemenang. Satu, ketika dia punya pengendalian diri yang luar biasa. Orang muda loh ya, orang muda. Dia punya sisi pengendalian diri yang luar biasa. Karena kalau kalian baca ayat-ayat berikutnya, itu kan istri istri Potifar selalu menggoda dia. Dikatakan Yusuf ini seorang yang elok parasnya gitu ya. Jadi dia ganteng pasti. Manis sikapnya. Berarti dia seorang yang baik. Elok parasnya. Berarti dia ganteng. Bukan sekedar ganteng, tapi bukan sekedar tampan, tapi dia juga punya attitude yang baik. Wah, ini membuat istri Potifar ini tertarik kepada Yusuf. Orang muda, ya, orang muda kadang-kadang sulit punya pengendalian diri. Orang muda itu seringkali lebih terpancing, lebih cepat terpancing emosinya, ya. Sulit untuk punya pengendalian diri, tapi Yusuf tidak. Dia punya pengendalian diri yang sangat luar biasa sehingga dia tidak menuruti hawa nafsunya atau keinginan dari istri Potifar. Sebetulnya kalau dia mau menuruti keinginan dari istri Potifar, nggak ada loh yang tahu, nggak ada yang tahu, ya, karena di rumah itu hanya ada istri Potifar dan dia. Kalau dia ingin fasilitas yang lebih, saya yakin istri Potifar mau memberikannya. Kalau dia mau melayani, kalau dia mau menuruti keinginan dari istri Potifar. Tapi Yusuf tidak. Ini kemenangan dia yang pertama. Jadi ketika dia mampu atau punya pengendalian diri, itulah kemenangannya. Bukan ketika dia berada pada posisi puncak, tapi justru ketika dia punya pengendalian diri. Kekuatan orang muda itu adalah pada pengendalian dirinya. Dan yang kedua adalah, yang menjadikan dia seorang pemenang adalah Yusuf ini punya hati yang saya katakan hati yang luas. Kenapa? Dia mau melepas pengampunan kepada saudara-saudaranya. Bahkan ketika dia berada pada posisi puncak. Seandainya dia mengingat kejadian-kejadian di waktu yang lalu, bagaimana saudara-saudaranya sangat menyakiti dia. Secara fisik, tapi juga secara verbal. Dia dibuang ke dalam sumur, dia dijual kepada saudagar Mesir. Kemudian dia juga dikata-katai ketika
ketika dia bermimpi dan menceritakan kepada saudara-saudaranya bagaimana saudara-saudaranya menghina dia, bagaimana saudara-saudaranya mengatakan apakah dia ini ingin menjadi lebih dari bahkan orang tua dan saudara-saudaranya, padahal dia ini anak yang bukan paling kecil tapi di atas anak bungsu kan gitu ya. Jadi saudara-saudaranya lebih di dalam usia, tapi ketika Yusuf mimpi itu saudara-saudaranya menganggap bahwa kamu ini maunya apa sih? Apakah dengan seperti itu kamu ingin menjadi penguasa, menjadi seolah-olah lebih tinggi dari ayah, ibu dan juga kami saudara-saudara? Disakiti dengan sangat luar biasa. Dibuat jauh dari keluarga. Ya, dengan dia dijual kepada saudara-saudara Mesir. Itu artinya sama dengan dia dibuang. Ya, dipisahkan dari keluarga, dari orang tuanya. Usia masih sangat muda. Dan ketika dia berada pada posisi puncak, ketika dia diangkat menjadi raja muda di Mesir, itu sebetulnya adalah saat yang tepat untuk dia membalaskan dendam. Dia bisa saja tidak menjual gandum kepada saudara-saudaranya. Tapi kita tahu bahwa betapa luas hati dari Yusuf. Dia mengatakan meskipun saudara-saudara merasa sangat bersalah, tapi Yusuf katakan, engkau mengirim aku ke Mesir ini mendahului kalian semuanya. Biar nggak usah kita mereka-rekakan yang jahat. Sebetulnya ini bagian dari rencana Tuhan untuk memeliharakan keluarga kita. Wah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan inilah kemenangannya. Kemenangan yang kedua, di mana dia bisa melepaskan pengampunan. Itu bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah. Tetapi itulah yang membuat Yusuf menjadi orang muda yang kuat dan menjadi pemenang. Jadi Tuhan menyertai Yusuf karena kuasa Tuhan ada di dalam dia. Dia jadi budak, dia di penjara, tapi ya tetap kuasa Tuhan menyertai dia. Buktinya dia jadi budak yang berhasil. Dia dikasih oleh tuannya. Meskipun kemudian ada fitnah. Dia di penjara, itu pun dia dikasih oleh kepala penjara. Jadi apa yang dipegang oleh tangannya, apa yang dikerjakan oleh dia, Tuhan buat berhasil. Jadi kalian anak-anak muda yang saya kasih, tunas remaja, dan juga pemuda. Kalian masih sekolah, kuliah, atau ada yang sudah bekerja. Ya, jadilah orang-orang muda yang kuat di dalam Tuhan. Dan jadilah pemenang di dalam setiap situasi yang sulit sekalipun. Kekuatanmu diukur dari mana? Kuasa Tuhan menaungi kamu. Tolak ukurnya apa? Seberapa besar firman Allah mendapat porsi di dalam hatimu. Semakin banyak firman dalam hati kita, sebesar itu juga kuasa Allah dicurahkan dalam hidupmu. Makanya tadi kembali lagi ke Efesus tadi mengatakan bahwa hendaklah kalian jadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan. Dan ini nggak main-main kalau kekuatanmu itu asalnya dari Tuhan, gitu ya. Dan nggak mungkin kalau kamu punya ini akan kamu pergunakan untuk hal-hal yang nggak benar. Karena kalian bersatu dengan Tuhan. Karena apa? Firman itu limpah di dalam hidupmu. Jadi kamu akan menjadi orang-orang muda yang kuat, yang kaya dengan firman, yang terus disertai dengan kuasa Allah. Nah, untuk jadi pemenang yang sesungguhnya. Maka ketika kalian dan juga saya menang dari semua keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apa yang kalian hadapi sekarang? Yusuf dikatakan menang ketika dia mampu mengendalikan, ketika dia punya pengendalian diri yang luar biasa. Dia rela kehilangan, dia rela enggak jadi budak lagi, enggak bekerja di situ lagi, bahkan di penjara dia rela. Tapi dia tetap keluar sebagai pemenang.
Dan ketika dia rela memberikan, melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya, mungkin kita berpikir bahwa dia bodoh. Dia sudah disakiti, itu saatnya dia untuk balas dendam. Tapi Yusuf tidak. Justru disitulah letak kemenangannya dia. Jadi, jadilah kuat di dalam Tuhan, ya, dengan kekuatan yang berasal dari kuasa Allah. Limpah dan penuhi terus hati kita dengan firman. Karena itu akan menunjukkan kemenangan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan kita di dalam Dia. Amin. Kita akan berdoa dan buktikan kepada Dia bahwa kalian bukan orang-orang muda yang lemah, yang nggak dinaungi kuasa Tuhan gitu ya, tapi orang-orang muda yang kuat, yang kaya dengan firman, yang punya kuasa Tuhan dan mampu di dalam situasi apapun. Kalian keluar sebagai pemenang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk saat ini ketika firman Tuhan sudah ditaburkan. Kami percaya Roh Kudus akan mengerjakan setiap perkataan firman dalam hati dan kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Biarlah semua anak-anak-Mu, baik tunas, remaja-remaja, pemuda, mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan kekuatan secara fisik saja, tapi terlebih kekuatan yang berasal dari kuasa Tuhan. Dan itu hanya akan mereka peroleh ketika mereka kaya dengan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Roh Kudus, kuatkan dan tolonglah anak-anak-Mu semuanya supaya mereka cinta firman, supaya mereka rindu untuk terus diisi oleh firman, supaya hati hidup mereka limpah dengan firman, supaya menghadapi segala keadaan saat ini mereka terus semakin dipacu, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan dalam keadaan apapun, di situasi yang sulit sekalipun, anak-anak-Mu bisa membuktikan bahwa mereka akan keluar sebagai pemenang karena kekuatan yang daripada-Mu ada di dalam kehidupan mereka. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman pada saat malam hari ini. Yang sekolah Tuhan berkati, yang kuliah Tuhan berkati, yang bekerja Tuhan juga berkati. Bahkan yang mungkin dengan rencana-rencana ke depan mencari pekerjaan atau ingin melanjutkan studi, Tuhan juga berkati mereka. Berkati masa depan dan cita-cita mereka semuanya. Terlebih berkati hidup rohani mereka. Biarlah mereka menjadi orang-orang muda yang kuat di dalam Engkau dan keluar sebagai pemenang di dalam keadaan apapun juga. Jadikan mereka berkat di mana mereka berada, di sekolah, di kampus, di tempat bekerja, di masyarakat, di mana mereka berada, bahkan di tengah-tengah sidang jemaat-Mu di tempat ini. Engkau disenangkan dan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat-Mu limpah atas mereka semuanya sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memberkati, menyertai anak-anak kami semuanya, baik tunas, remaja-remaja, pemuda, sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Pun. Bisa tuh? Ya. Terima kasih.